Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai komponen dalam laporan keuangan. Nah, untuk investor yang sudah berpengalaman mungkin hal ini itu merupakan topik yang mendasar ya. Tapi bagi investor pemula ini merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui. Jadi bisa memudahkan investor itu untuk menganalisa suatu perusahaan. Nah, jadi kita langsung aja. Komponen utama dalam laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama adalah neraca, yang kedua laporan laba rugi, ketiga laporan arus kas, dan kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Nah, supaya lebih mudah, kita langsung aja lihat contohnya. Jadi di sini kita sudah membuka laporan keuangan dari Samindo Resources periode kuartal pertama 2020. Nah, kita langsung aja. Kita scroll ke bawah. Nah, bagian yang pertama yang kita temukan tuh adalah neraca yang ditandai dengan adanya komponen aset. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, neraca ini kan isinya ada aset, ada hutang, dan juga ada ekuitas perusahaan. Nah, setelah neraca, kita akan menemukan laporan laba rugi dari perusahaan. Nah, setelah laporan laba rugi, kita bisa lihat laporan dari arus kas perusahaan. Nah, jadi sangat simpel ya, sangat mudah sekali, tapi ini penting untuk investor terutama yang pemula untuk tahu. Jadi gunanya apa? Jadi gunanya kita kalau mau mencari kayak komponen, misalkan komponen aset, kita sudah tahu harus carinya di mana, dan itu juga mempercepat untuk analisa kita. Jadi kita nggak bingung lagi kita harus cari di halaman berapa, karena kan laporan keuangan ini kan isinya sangat banyak kan gitu. Nah, kemudian tadi saya juga ada menjelaskan mengenai catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini ada hubungannya dengan ketiga komponen yang sebelumnya. Jadi kita coba lihat ya. Contohnya di laporan laba rugi. Nah, contohnya di laporan laba rugi ini ada akun pendapatan. Dan di sebelahnya ada keterangan catatan nomor 20. Artinya, akun pendapatan ini akan dijelaskan lebih detail di catatan yang nomor 20. Nah, catatan nomor 20 ini ada di bawah. Jadi semua catatan atas laporan keuangan itu ditempatkan di bawah dari laporan arus kas. Nah, kita langsung lihat ya contohnya ya. Kita scroll ke bawah setelah laporan arus kas. Nah, ini ada catatan atas laporan keuangan nomor 1, bagian umum. Nah, jadi bisa dibilang sebagian besar dari halaman yang ada di dalam laporan keuangan itu isinya catatan atas laporan keuangan. Nah, banyak sedikitnya catatan atas laporan keuangan dari antar perusahaan ini bisa beda-beda tergantung kondisi perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Jadi, kalau kita scroll ke bawah, misalnya ini halaman 12 ya dari 82. Tadi akun pendapatan tuh catatannya nomor 20. Nah, kita kira-kira misalkan kita langsung lompat ke halaman 62 misalnya. Nah, ternyata yang kita lihat, oh ini sudah nomor 23. Berarti kita scroll ke atas. Nah, 20. Jadi, setelah tadi kita tahu pendapatan di laporan laba rugi nilainya berapa, di catatan nomor 20 ini ada perinciannya lagi. Nah, artinya pendapatan dari Samindo Resources ini terbagi dari 3 sumber, seperti itu. Nah, ini jadi kita bisa mendapat informasi yang sangat berguna dari catatan atas laporan keuangan. Nah, begitu juga dengan akun-akun lainnya. Kita bisa mendapatkan banyak informasi yang penting dari catatan atas laporan keuangan yang ada di dalam laporan keuangan ini. Nah, jadi sangat sederhana sekali ya. Ini jadi dasar awal untuk membantu kita dalam menganalisa laporan keuangan. Nah, untuk analisa laporan keuangan lebih detail, jangan lupa subscribe dulu channel Dunia Saham, dan kita akan bahas lebih detail di video berikutnya. Terima kasih.